है शुक्र रब्बे अज़्ज़ वजल खारिज अज़ बयां जिसके कलाम से हमें उसका मिला निशान है शुक्र रब्बे अज़्ज़ वजल। वो खजाइन जो हजारों साल से मदफून थे, अब मैं देता हूँ अगर कोई मिले उम्मीदवार। Ludhiana Debat. Perdebatan Ludhiana antara Hazrat Ahmad alaihissalam dengan Maulvi Abu Said Muhammad Hussein selama 12 hari yang berlangsung sejak 20 Juli 1891. Setelah membaca Fatah Islam, Maulvi Muhammad Hussein menyurati Hazrat Ahmad alaihissalam, mengemukakan bahwa sejalan dengan apa yang beliau tulis dalam buku itu, berarti beliau telah mengaku menjadi Masih Mau'ud sebagaimana dijanjikan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jika demikian adanya, maka beliau harus memberikan konfirmasi dan jawabannya harus tegas dan dalam bentuk ya atau tidak. Hazrat Ahmad alaihissalam menjawab surat itu dan mengatakan bahwa jawabannya adalah ya. Maulvi Muhammad Hussein menulis surat lagi kepada Hazrat Ahmad alaihissalam, menyatakan bahwa beliau sangat salah dalam pengakuannya tersebut dan bahwa beliau harus bertobat. Tak berapa lama kemudian, setelah membaca Tauzih Maram, Maulvi Muhammad Hussein kembali menyurati beliau, menyatakan ia bertambah yakin bahwa pengakuan beliau sebagai Masih Mau'ud yang akan muncul di akhir zaman adalah sangat salah. Korespondensi berjalan terus dan hasilnya adalah timbulnya debat di antara mereka. Karena itu terjadi di Ludhiana, maka perdebatan itu dikenal sebagai Ludhiana Debate. Topik pembahasan adalah wafatnya Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Maulvi Muhammad Hussein meminta agar diklarifikasi dulu posisi hadis sebelum membahas masalah ini dalam perdebatan, dan ia mengulang-ulang terus masalah klarifikasi itu selama 12 hari selama perdebatan, sehingga perdebatan berakhir tanpa membahas hal wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Hazrat Ahmad alaihissalam memberikan jawaban yang jelas dan terinci atas semua pertanyaannya tentang posisi hadis, tetapi Maulvi tersebut mengulang terus permintaannya karena menurutnya belum ada jawaban yang jelas dan tuntas. Hazrat Ahmad alaihissalam berpendapat bahwa hanya hadis yang sejalan dengan Al-Quran saja yang dapat diterima. Beliau mengemukakan bahwa yang paling pasti dapat dipedomani umat muslim adalah Al-Quran. Hadis bisa saja menjelaskan Al-Quran, tetapi tidak boleh bertentangan dengannya. Maulvi Muhammad Hussein bersikeras memposisikan hadis sama kedudukannya dengan Al-Quran dan menekankan bahwa apa yang dikemukakan sebuah hadis harus diyakini dan dilaksanakan sebagaimana halnya yang dikemukakan Al-Quran. Di akhir perdebatan, Hazrat Ahmad alaihissalam menyeru kepada umat dengan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa jalan keluar untuk debat ini adalah Maulvi Muhammad Hussein berdoa selama 40 hari dan kemudian menunjukkan tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau alaihissalam pun akan melakukan hal yang serupa. Kalau ia, Maulvi, mampu menunjukkan tanda-tanda itu, maka Hazrat Ahmad alaihissalam menyatakan bahwa beliau tidak keberatan dibunuh dengan senjata apapun yang dipilih oleh Maulvi, dan beliau akan membayar denda apapun yang dikenakan karenanya. Hazrat Ahmad alaihissalam selanjutnya mengatakan, seorang pemberi ingat telah datang ke dunia, tetapi dunia tidak mau menerimanya. Namun Tuhan akan menerimanya dan akan membuktikan kebenarannya melalui serangan-serangan yang dahsyat. Ungkapan ini mengakhiri perdebatan tersebut. Delhi Debate. Debat Delhi.
Debat ini terjadi antara Hajat Ahmad alaihissalam dan Maulvi Muhammad Bashir Bofali pada bulan Oktober 1891. Jika perdebatan Ludiana tidak memberi hasil, berarti dari sudut pandang bahwa Maulvi Muhammad Hussein tidak menyentuh topik inti perdebatan, yaitu tentang wafatnya Isa alaihissalam. Hazrat Ahmad alaihissalam mengarah pada Rashid Ahmad Gahonghi, Maulvi Sayyid Nazir Hussein, dan Maulvi Abdul Haq melalui selebaran-selebaran yang dicetak tanggal 2 Oktober 1891. Pada saat itu beliau sedang berada di Delhi. Dalam selebaran tersebut beliau mengutarakan keyakinan dan menyatakan pengakuannya beserta penegasan beliau bahwa Nabi Isa AS telah wafat secara alami. Beliau menghimbau Maulvi Sayyid Nazir Hussein dan Maulvi Abdul Haq keduanya ulama tingkat atas agar menjelaskan permasalahan tersebut. Ajakan itu tidak mendapat sambutan berarti. Namun kemudian muncul seorang bernama Maulvi Muhammad Bashir yang mengajak berdebat tentang hidup dan wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Maulvi Muhammad Bashir mensitir 4 buah ayat dari Al-Quran yang mengemukakan bahwa Nabi Isa alaihissalam masih tetap hidup, tetapi memusatkan klaimnya pada 1 ayat saja yang menurutnya adalah dasar dari permasalahan tersebut. Dalam perdebatan tersebut, Hazrat Ahmad alaihissalam menjelaskan secara rinci bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak mungkin masih hidup dan bahwa beliau telah wafat secara alami. Beliau menekankan bahwa karena telah wafat, maka tidak mungkin Nabi Isa alaihissalam sendiri yang akan datang untuk memperbaiki dunia, khususnya umat Islam.